Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang sangat keren dan epik. Film ini berjudul Manji of the Mountain Man. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan seorang pria dalam usahanya untuk membela gunung batu raksasa. Ia melakukan hal ini karena ia memiliki dendam kepada gunung batu yang telah merenggut nyawa istri tercintanya. Tak tanggung-tanggung, pria ini menghancurkan gunung batu raksasa itu dalam waktu 22 tahun tanpa ada seorang pun yang membantunya. Bahkan karena kelakuannya ini, ia malah dianggap gila oleh para penduduk yang ada di desanya. Namun siapa sangka, hal gila inilah yang nantinya akan membuat seluruh orang akan takjub dan menghormati jasanya. Bahkan pemerintah India sampai membuat sebuah patung penghormatan atas jasa yang ia telah berikan kepada negaranya. Jadi bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, pasang handsetnya, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film ini berlatar pada tahun 1960. Di sini terlihat sebuah mobil yang membawa seorang menteri yang bernama Tuan Sukla dan seorang jurnalis yang bernama Alok Rukiah. Mereka sedang menuju sebuah desa yang bernama Desa Gelore. Gelore adalah desa yang terisolir oleh gunung batu. Desa Gelore sebenarnya hanya berjarak 6 km saja dari kota terdekat. Namun karena desa ini dihalangi oleh gunung batu tersebut, masyarakat di desa ini harus melewati jalan memutar untuk sampai ke kota terdekat dengan menempuh jarak sejauh 60 km. Sementara itu di Desa Gelore terlihat seorang tuan tanah yang bernama Tuan Mukia. Ia sedang menghukum seorang pencuri sepatu dengan memakaikan sepatu kuda di kakinya. Tak lama kemudian, Tuan Sukla sampai di desa tersebut. Di sini Sukla pun disambut oleh Mukia, yang mana Mukia ini merupakan pendukungnya saat pencalonan. Dan ini merupakan kali pertama Sukla mengunjungi desa tersebut setelah ia memenangkan pemilu. Di sisi lain, terlihat Dasrat berjalan dengan membawa palu godam, linggis, dan tali tambang. Dan ia pun tak sengaja melewati Mukia yang tengah asik berdiskusi dengan Sukla. Namun di sini Mukia malah melempari Dasrat dengan batu. Hal ini dikarenakan Mukia dan warga Gelore menganggap Dasrat telah gila karena ia setiap hari selalu berusaha untuk menghancurkan gunung batu dengan palu godam miliknya. Ketika Dasrat sudah sampai di gunung batu, ia terlihat berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, Dasrat mulai menghantamkan palu godam miliknya kepada gunung batu tersebut. Tak berselang lama terlihat ada seorang pengembala mendekatinya dan ia pun bertanya, apa yang dilakukan Dasrat di sini? Dan Dasrat pun menjawab, ia akan menghancurkan gunung tersebut walaupun itu membutuhkan waktu seumur hidupnya. Mendengar ini, pengembala itu pun menganggap bahwa Dasrat sudah gila dan ia pun pergi meninggalkannya seorang diri. Walaupun dikatakan sudah gila oleh orang-orang, namun Dasrat terus menghantamkan gunung tanpa menghiraukan apapun. Dan scene pun berpindah di saat Dasrat Manji masih kanak-kanak. Dasrat kecil lahir dari kasta terendah yang disebut Mosahar atau pemakan tikus. Sejak kecil, ia sudah dinikahkan dengan seorang gadis yang bernama Pagunia dengan mas kawin 30 botol miras dan 5 ekor babi. Setelah itu keluarga Dasrat dipanggil oleh Mukia karena ayah Dasrat belum membayar hutang kepada Mukia. Di sini ia diancam akan dihukum kalau tidak
tidak segera membayar hutang-hutangnya. Karena tidak memiliki uang, ayah Dasrat lalu berniat menyerahkan Dasrat kepada Mukia untuk dijadikan budak agar hutang-hutangnya segera lunas. Mengetahui hal ini, tentu saja Dasrat menolak dan ia pun memutuskan untuk kabur dari rumah Mukia. Ia lalu mendaki Gunung Batu dan pergi meninggalkan desa Galore. Dan scene pun berpindah pada tahun 1956. Di sini terlihat Dasrat kecil yang kabur sudah menjadi pria dewasa. Di sebuah pasar, Dasrat bertemu dengan seorang gadis yang sedang berjualan mainan. Dan tiba-tiba gadis tersebut diganggu oleh seorang pemuda. Karena kesal, gadis ini pun melemparkan kotoran sapi ke arah pemuda tersebut. Namun lemparan itu malah mengenai wajah Dasrat Manji. Sanda. Si gadis yang merasa bersalah langsung memompa air agar Dasrat dapat membersihkan wajahnya. Sementara itu, warga di kota ini terlihat sedang berpesta, merayakan akhir dari sistem pengkastaan. Saat sedang asik menari, tiba-tiba Dasrat terpeleset, yang menyebabkan semua petasan yang ada di sana meledak. Setelah itu, Dasrat pun naik ke atap bus karena tidak mendapatkan tempat duduk di dalam. Dan di sini terlihat gadis yang melempar Dasrat sebelumnya juga ikut naik ke atas bus karena ia tidak mendapatkan tempat duduk di dalam bus. Di dalam perjalanan, Dasrat terlihat mulai menggoda gadis ini dan mulai menceritakan kisah hidupnya ketika kabur dari rumah. Setelah sampai di depan sebuah gunung raksasa, ia pun turun dari bus dan mendaki gunung itu agar ia bisa sampai di kampung halamannya. Setibanya di desa, Dasrat pun menemui Mukia. Ia berharap mendapatkan sambutan yang baik setelah 7 tahun pergi dari kampung halamannya. Namun di sini Dasrat malah dipukuli oleh Ruap dan anak buah Mukia. Setelah itu Dasrat pun bertemu dengan Jomro, yaitu teman masa kecilnya. Lalu ia pun diantar menemui ayahnya yang sedang tertidur. Karena kaget, sang ayah langsung memukul Dasrat sambil menangis. Ternyata selama kepergian Dasrat, ibunya telah meninggal dunia. Dan kini ayah Dasrat tinggal seorang diri. Tak lama setelah itu, istri Jomro membawa semangkuk makanan untuk Dasrat. Lalu mereka pun menari merayakan kepulangan Dasrat. Pada keesokan harinya, Dasrat datang bersama ayahnya ke rumah Pagunia. Pagunia adalah seorang gadis yang dinikahkan dengan Dasrat saat ia masih kecil. Namun di sini ayah Pagunia tidak mengizinkan Dasrat untuk membawa istrinya karena selama ini Dasrat telah meninggalkan istrinya dan tidak mengirimkan uang sepeser pun. Dan ayah Pagunia meminta bayaran sebesar 200.000 rupiah untuk menebus kembali istrinya tersebut. Tak berselang lama, tiba-tiba ada seorang gadis datang sambil membawa air. Melihat hal ini, Dasrat sangat terkejut karena gadis yang ia temui di kota ternyata adalah Pagunia, yaitu istrinya yang sudah dinikahkan dengannya sejak ia masih kecil dulu. Singkat cerita, pada pagi harinya, terlihat Dasrat sedang berada di pasar. Di sini ia berniat mencari Pagunia. Setelah bertemu, ia membawa Pagunia berkeliling pasar, menaiki komedi putar, dan membelikan 1 gelang kaki untuk Pagunia. Di sini Dasrat berjanji akan membelikan 1 gelang kaki lagi pada tahun depan. Karena saat ini ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membelikan Pagunia sepasang gelang kaki. Beberapa hari berikutnya, Jomro bertemu dengan Dasrat. Dan di sini ia memberitahu bahwa istrinya Pagunia akan dinikahkan dengan seorang pemuda dari kota. Mendengar ini, Dasrat langsung pergi ke rumah Pagunia dengan membawa sebuah kapak. Sesampainya di rumah Pagunia, Dasrat langsung memaki ayah Pagunia. Lalu ia naik ke atap rumah dan berteriak memberitahu warga bahwa ayah Pagunia telah menikahkan Pagunia dengan orang lain. Padahal ia adalah suami dari Pagunia yang sah secara hukum.
Karena kesal akan hal ini, ia pun menarik Pagunia untuk ikut bersamanya. Di sini Dasrat mengancam, siapa saja yang berani menghalanginya akan ia tebas dengan kapak miliknya. Setelah mereka kabur, beberapa warga mencoba mengejar mereka. Akan tetapi mereka tidak ditemukan. Setelah warga pergi, ternyata Dasrat dan Pagunia bersembunyi di dalam kubangan lumpur. Tanpa ada yang sadar mereka ada di sana. Dan pada akhirnya mereka pun hidup bersama sebagai sepasang suami istri yang sangat bahagia. Singkat cerita, pada suatu hari terlihat Pagunia sedang berjualan mainan. Dan di sini tiba-tiba ia digoda oleh Ruap dan berniat melecehkannya. Melihat hal ini, Dasrat menjadi emosi dan marah. Ia pun langsung memukuli Ruap. Namun di sini Pagunia malah melerainya dan menampar Dasrat dan ia pun pergi meninggalkannya. Pada malam harinya, Dasrat mencoba untuk meminta maaf kepada Pagunia yang sedang memasak sambil cemberut. Di sini Dasrat memberikan sebuah hadiah berupa sebuah bantal. Di sini Pagunia mengingatkan Dasrat agar tidak melakukan tindakan bodohnya lagi. Ia khawatir jika Ruap akan membalaskan perbuatannya tempo hari di pasar. Tetapi Dasrat tidak rela apabila ada orang lain mengganggu istrinya. Mendengar Dasrat yang keras kepala, Pagunia pun meninggalkannya sambil membawa bantal yang diberikan oleh Dasrat. Dan terjadilah kejar-kejaran yang penuh cinta di antara mereka. Di sini Pagunia berkata, ia melakukan hal itu karena ia tidak ingin hal buruk terjadi pada Dasrat. Karena sebentar lagi Dasrat akan menjadi seorang ayah. Karena ternyata saat ini Pagunia sedang mengandung anak Dasrat. Mendengar hal ini, Dasrat pun senang bukan main karena mendengar istrinya yang sedang mengandung anaknya tersebut. Sementara itu di tempat lain terlihat Ruap sedang mencari keberadaan Dasrat dengan membawa senapan dan anak buahnya karena ia berniat untuk balas dendam atas perlakuan Dasrat kepadanya sewaktu di pasar tempo hari. Karena tidak menemukan Dasrat, Ruap malah membawa istri Jumru, sahabat Dasrat, dan memukul ayah Dasrat beserta Jumru hingga mereka tak sadarkan diri. Dan pada keesokan harinya istri Jumru ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah danau. Sambil menangis, Jumru memeluk jasad istrinya itu. Karena Jumru sudah kehilangan istri yang sangat ia cintai, ia pun mengkremasi jasad istrinya beserta rumah mereka. Dan ia pun berniat akan membalaskan kematian istrinya suatu saat nanti. Dan scene pun berpindah ke tahun 1965. Di sini terlihat Dasrat membangun sebuah gubuk kecil untuk tempat tinggalnya di gunung itu. Di sini ada seorang wartawan datang menemuinya. Ia bernama Alokja. Ia sangat tertarik dengan kisah Dasrat dan ia pun menanyakan alasan Dasrat untuk menghancurkan gunung ini. Di sini Dasrat pun menjawab bahwa ia akan menghancurkan gunung ini karena ia memiliki dendam kesumat terhadap gunung ini. Akhirnya ia pun meminta Alok untuk membantunya mendorong sebuah batu. Lalu scene pun beralih kembali ke masa lalu. Di sini terlihat Pagunia sedang mengambil air. Namun Pagunia yang sedang hamil tua tiba-tiba merasa kesakitan sehingga ia pun terjatuh ke danau itu. Dan ternyata saat ini adalah saatnya Pagunia melahirkan. Dan pada akhirnya Pagunia melahirkan seorang anak laki-laki di danau tersebut. Setelah kelahiran anak mereka, kehidupan Dasrat dan Pagunia pun bertambah bahagia. Meski saat ini mereka serba kekurangan. Pada malam harinya, Dasrat memberitahu Pagunia bahwa ia akan bekerja di desa seberang. Dan ia pun berjanji akan membawa Pagunia untuk pindah ke kota agar mereka mendapat kehidupan yang layak. Dan benar saja pada keesokan harinya, Dasrat beserta 7 orang temannya berangkat menuju desa seberang untuk bekerja. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar mencari channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Pada keesokan harinya, Pagunia berniat mengantarkan bekal makanan untuk suaminya yang sekarang
sekarang berada di sebelah Gunung Batu. Akhirnya Pagunia yang dalam keadaan hamil anak kedua mereka harus mendaki gunung menuju desa seberang. Namun dalam perjalanan di Gunung Batu, tiba-tiba Pagunia tergelincir dan terjatuh. Sementara itu seorang anak kecil memberitahukan Dasrat bahwa istrinya tergelincir dari gunung. Mendengar ini ia pun bergegas menuju lokasi yang disebutkan oleh anak itu. Ketika sampai, ia melihat Pagunia tengah terkapar berlumuran darah. Dasrat pun memutuskan untuk membawa Pagunia ke rumah sakit dengan menggunakan kain dan bambu sebagai tandu dan dibantu oleh seorang temannya. Namun lagi dan lagi, Dasrat harus mendaki gunung untuk sampai ke rumah sakit di kota seberang. Namun sesampainya di rumah sakit, Pagunia ternyata tidak tertolong. Namun bayi yang ada di dalam kandungannya masih selamat. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan Dasrat marah dan sangat membenci Gunung Batu tersebut. Hingga akhirnya ia pun bertekad akan menghancurkan Gunung Batu itu, walaupun hal itu membutuhkan waktu seumur hidupnya. Pada tahun 1966, setelah 6 tahun usahanya membelah gunung, terjadi kekeringan di desa Galore. Hal ini menyebabkan seluruh warga desa pindah ke kota, karena sudah tak ada makanan dan air di desa mereka. Di sini ayah Dasrat mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Akan tetapi Dasrat malah menolak. Ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai. Ia pun memberikan sedikit uang untuk ayah dan anaknya untuk bertahan hidup di kota seberang. Dan hari demi hari pun berlalu. Di sini Dasrat yang tinggal sendirian sudah kehabisan air dan makanan. Akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke desa untuk mencari air. Namun pemandangan desanya sudah sangat mencekam. Tidak ada makanan dan air yang dapat ditemukan. Akhirnya ia mencoba turun ke dalam sumur, berharap ia bisa mendapatkan sedikit air. Namun di dalam sumur itu ia tidak menemukan air setetes pun. Di dalam keadaan putus asa, ia mengenang kembali mendiang istrinya, di mana pada saat itu ia berjanji untuk membelikan 1 gelang kaki lagi untuk istri tercintanya. Namun hal itu belum sempat terwujud hingga istrinya meninggal dunia. Kemudian saat ia sedang bekerja, Dasrat terperosok dan tertimbun reruntuhan. Di dalam lubang tersebut ternyata ia menemukan air, dan tanpa banyak bacot ia pun meminum air tersebut dan memakan rumput yang tumbuh di antara bongkahan batu. Karena kejadian ini, ia pun akhirnya berterima kasih kepada gunung yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan setelah itu, Dasrat pun terus melanjutkan usahanya untuk membela gunung. Dan tiba-tiba ia mendengar suara desisan ular. Karena penasaran, ia pun menghampiri sebuah bongkahan tempat asal suara desisan tersebut. Dan tiba-tiba ada seekor ular kobra mematuk ibu kaki Dasrat. Setelah itu, ia pun mengikat ibu jari kakinya agar racun ular itu tidak menjalar ke tubuhnya. Karena merasa hal itu tidak berpengaruh, dan ia pun mulai merasakan efek dari bisa ular itu, ia pun akhirnya mengambil linggis dan palu untuk memutuskan ibu jari kakinya. Dan karena rasa sakit yang luar biasa, Dasrat pun tak sadarkan diri. Dan kemudian ia pun tersadar karena mendengar suara petir yang sangat menggelegar. Dan tak berselang lama hujan pun turun. Desa Galore yang kekeringan kini kembali subur. Tak lama rombongan warga yang pindah ke kota kini kembali ke desa. Begitu juga dengan ayah dan anak-anak Dasrat. Dan kini para penduduk desa dapat melewati gunung melalui jalan yang dibuat oleh Dasrat. Pada tahun 1969, sebuah kelompok komunis India mendatangi rumah Mukia. Kelompok ini membantai orang-orang kaya yang tidak menjalankan hukum kesetaraan kasta yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu Mukia pun dibawa ke hadapan para warga. Pemimpin mereka meminta para warga untuk berbicara tentang apa saja yang telah dilakukan oleh Mukia selama ini kepada mereka. Lalu satu persatu warga pun mulai berbicara. Dan ternyata pemimpin kelompok ini adalah Jumruh yang merupakan sahabatnya Dasrat. Di sini Dasrat meminta kepada Jumruh untuk melepaskan Mukia. Namun sayang, Jumruh tidak mau melepaskan Mukia. Dan pada akhirnya ia memukul Dasrat dengan senapan miliknya. Dan setelah itu ia pun menggantung Mukia di
di hadapan para warga. Tak lama kemudian, Ruap datang bersama 2 mobil polisi dan baku tembak pun tidak bisa dihindari. Namun di saat mencoba melindungi Dasrat, ayahnya pun tertembak dan meninggal dunia. Beberapa hari berikutnya, Indira Gandhi, Perdana Menteri India, berkampanye di hadapan ribuan warga India. Indira Gandhi menghapus pengkastaan dan berjanji akan menghapuskan kemiskinan di negara India. Di tengah pidato yang sedang berlangsung, tiba-tiba penyangga panggung terlepas. Melihat ini, Dasrat dan warga lainnya berusaha menahan panggung agar tidak ambruk. Setelah acara selesai, Dasrat dan Alok berusaha menemui Indira Gandhi. Dan ia pun berusaha menjelaskan tentang usahanya untuk menghancurkan gunung demi kesejahteraan masyarakat di desanya. Beberapa hari kemudian, Ruap mendatangi Dasrat yang sedang bekerja. Di sini ia menawarkan bantuan kepada Dasrat untuk membuat pemerintah agar membantunya membuat jalan. Dan akhirnya petugas desa berkata bahwa ia akan mengajukan bantuan uang dari pemerintah untuk Dasrat. Di sini Dasrat berharap agar pemerintah bisa membuat jalan yang permanen untuk warga desa. Pada suatu hari, di saat Dasrat sedang menanam pohon dengan putrinya, ada seorang pemuda bernama Gopal datang menemui Dasrat. Di sini Gopal menyampaikan bahwa ia mencintai seorang perempuan dan ingin menikahinya. Akan tetapi orang tuanya tidak setuju. Mendengar ini, Dasrat lalu meminta Gopal untuk terus berjuang karena kekuatan cinta sangatlah besar dan harus diperjuangkan. Dan ternyata perempuan yang dicintai Gopal adalah Rajkumaria, yaitu putri Dasrat sendiri. Mendengar ini, Dasrat pun senang bukan main, dan ia pun langsung menemui orang tua Gopal, dan ia pun menyampaikan kabar gembira tersebut. Tetapi Gopal dan ayahnya tidak memiliki uang untuk biaya pernikahan. Namun di sini Dasrat memiliki ide. Dikarenakan orang tua Gopal mempunyai anak perempuan, ia pun berniat menikahkan anak laki-lakinya dengan putri ayah Gopal. Dengan begini mereka tidak perlu menyiapkan uang sebagai mahar, dan pernikahan pun dilangsungkan. Dan kini Dasrat tinggal sendirian karena putra dan putrinya sudah menikah. Dan ia selalu membawa gelang pagunia kemanapun. Dan ia pun berbicara kepada gunung yang kini sudah menjadi temannya. Pada tahun 1975, anak-anak di desa membantu Dasrat memindahkan batu-batu kecil. Dan di saat yang sama, Ruap mengambil uang dari seorang supir truk yang mengangkut batu dari gunung tersebut. Saat itu Dasrat mulai curiga dengan kecurangan yang dilakukan oleh Ruap. Oleh karena itu, ia pun meminta Alok untuk mendatangi kantor pemerintahan. Di sini Alok menanyakan dana bantuan pemerintah untuk Dasrat Manji. Namun ternyata dana bantuan tersebut telah turun. Tentu saja hal ini membuat Dasrat bingung, karena selama ini ia belum menerima dana tersebut sepeser pun. Pada malam harinya, Dasrat langsung menemui Ruap dan petugas desa. Di sini Dasrat sangat marah dan mengancam akan melaporkan Ruap kepada pemerintah. Namun Ruap tak gentar, dan ia malah menantang Dasrat untuk melaporkan dirinya. Keesokan harinya, Dasrat berangkat ke New Delhi dengan menggunakan kereta api. Namun karena Dasrat tidak memiliki uang untuk membayar tiket kereta, ia pun akhirnya diusir keluar oleh petugas kereta. Setelah turun dari kereta, seorang pedagang memberikan Dasrat minum segelas air, dan ia pun menanyakan kemana tujuan Dasrat. Di sini Dasrat berkata, dia akan pergi ke New Delhi dengan berjalan kaki. Mendengar ini, pedagang tersebut mengatakan bahwa New Delhi sangat jauh, jaraknya sekitar 1.300 km, dan tidak mungkin untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Namun Dasrat tidak peduli, karena tekadnya sudah bulat untuk melaporkan kecurangan Ruap dan kepala desanya. Kemudian Dasrat pun memulai perjalanannya. Ia melewati Taj Mahal, jalur kereta, sungai, benteng, dan pasar. Dan pada malam hari, Dasrat tidur di pinggir jalan.
Di tengah-tengah perjalanannya, ia kini mulai diikuti oleh lebih banyak pendemo. Para pendemo ini menuntut perbaikan kebijakan dari pemerintah. Sesampainya di New Delhi, Shukla pun bergabung dengan Dasrat dan para pendemo lainnya. Di sini Shukla pun mulai berorasi di depan kantor pemerintahan. Akan tetapi para petugas membubarkan para pendemo ini. Di sini Dasrat meminta izin kepada petugas untuk menemui Indira Gandhi dengan menunjukkan koran yang dibawanya. Tetapi petugas itu tidak peduli. Dan ia pun malah mengusir Dasrat dari hadapannya. Dengan hati yang kecewa, akhirnya Dasrat pun memutuskan untuk kembali ke desa dengan harapan yang telah pupus. Saat sedang beristirahat, Dasrat mendengar Pagunia memanggilnya. Ia pun menanyakan apa yang terjadi pada Dasrat. Di sini Pagunia berkata, bukankah ia akan menghancurkan gunung untuk membuat jalan? Lalu Dasrat pun menjawab, ia sudah lelah dan tua. Tidak ada gunanya ia melanjutkan pembuatan jalan tersebut. Namun di sini Pagunia meminta Dasrat untuk mengambil palu dan pahat dan menyuruhnya kembali untuk menghancurkan gunung. Dan sekarang sudah 20 tahun berlalu semenjak Dasrat pertama kali menghancurkan gunung. Namun di sini ia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Tanpa disangka-sangka, separuh warga desa berkumpul untuk membantunya menghancurkan gunung. Melihat ini Dasrat pun sangat senang. Dan kini ia telah mempunyai semangat baru untuk menghantam bebatuan di gunung tersebut. Akan tetapi Ruab yang bekerja sama dengan petugas otoritas kembali membuat kekacauan. Mereka pun menangkap Dasrat dengan tuduhan menghancurkan gunung dan menjual batu-batunya tanpa izin. Karena tidak bisa membela diri, akhirnya Dasrat pun dipenjara. Di dalam jeruji besi, Dasrat meratapi nasibnya. Kini ia sudah tidak mempunyai harapan untuk melanjutkan keinginannya untuk membuat jalan. Namun tak disangka seluruh warga desa Galore berdemo di depan kantor polisi. Mereka meminta para polisi untuk membebaskan Dasrat. Dan pada tahun 1982, setelah 22 tahun usahanya membuat jalan, akhirnya tiba saat-saat terakhir dari perjuangannya. Dasrat dengan dibantu warga desa mulai menyingkirkan batu yang paling besar. Dan pada akhirnya jalan pun terbuka. Karena hal ini, seluruh warga desa Galore berpesta merayakan keberhasilan Dasrat dalam menghancurkan gunung. Di tengah keramaian warga, Dasrat melihat Pagunia menari. Dan ia pun mengingat-ingat kembali kenangan-kenangan indah dirinya bersama Pagunia. Dasrat Manji seorang manusia biasa yang mempunyai tekad luar biasa. Kecintaannya pada Pagunia telah menolong seluruh warga desa Galore. Kini anak-anak lebih mudah berangkat ke sekolah. Warga desa lebih mudah menjual hasil panennya ke pasar. Dan perlahan pembangunan desa Galore yang pada awalnya merupakan desa tertinggal, kini perlahan menjadi desa yang makmur dan tidak terbelakang lagi. Dan film pun berakhir. Dalam film ini kita dapat mengambil hikmah bahwa cinta dapat mengalahkan segalanya. Bahkan gunung batu raksasa yang mustahil untuk dihancurkan malah dibabat habis oleh cinta dari seorang pria yang kita lihat di dalam film ini. Jadi, hormatilah seseorang yang berjuang karena cinta. Karena rasa cinta adalah anugerah yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Bagi sobat yang mempunyai pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya sob. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.